Halo semuanya, Alunime di sini. Kali ini kita akan membahas alur cerita anime One Punch Man Season 1. Anime superpower ini menceritakan tentang pria botak berjubah bernama Saitama yang sekali tinju membinasakan monster-monster musuhnya. Ceritanya dimulai di suatu hari yang cerah. Suara ledakan merusak suasana pagi itu. Saitama, si hero botak berjubah, melihat beritanya di TV. Ia lalu memutuskan ke sana. Di sana ada monster yang mengamuk. Dia hendak membunuh anak kecil. Saitama pun datang dan menyelamatkan anak itu. Monster bernama Vaksin Man bertanya siapa yang mengganggunya. Saitama ngejawab kalau ia hanya seseorang yang jadi hero untuk bersenang-senang. Vaksin Man lalu berubah menjadi bentuk primanya. Tapi tetap saja, sekali tinju, Saitama membuatnya binasa. Ia lalu meratap ke langit. Kenapa sekali tinju lagi, pikirnya. Cerita lalu mundur 3 tahun yang lalu, saat ia masih menjadi orang normal. Pada interviunya barusan, ia ditolak. Ia berjalan pulang dengan murung. Di depannya ada monster kepiting, yang menurut pengakuan si monster, dia jadi begitu karena kebanyakan makan kepiting. Monster itu nanya Saitama, kenapa ia nggak kabur saat ngelihatnya. Saitama yang murung ngejawab kalau ia baru saja gagal interview, dan dia nggak peduli lagi sama apapun. Karena melihat mata Saitama yang murung, monster itu pun tak mengusiknya. Lagi pula targetnya adalah bocah berdagu biji. Monster itu lalu pergi. Saitama pun melanjutkan perjalanannya. Saat berjalan ke depan, ia melihat bocah berdagu biji. Ia nanya apa yang dilakukan si bocah sampai monster kepiting tadi nyariin dia. Bocah itu jawab kalau ia menggambar puting di tubuh kepiting itu saat tertidur di taman. Monster kepiting tadi pun datang. Ia langsung menyerang si bocah. Saitama secara spontan menolongnya. Karena Saitama ini menghalangi, ia pun dihajar sama kepiting tadi. Saitama pun melawan, ia buka dasinya, lalu melompat dan menarik mata si kepiting tadi pakai dasinya itu. Ia tarik seluruh isi tubuh si kepiting, hingga ia mati. Sejak kejadian itu, Saitama berlatih keras setiap hari. Hingga 3 tahun kemudian, ia menjadi botak dan sangat kuat. Tapi setelah menjadi kuat, Saitama malah merasakan hatinya kosong. Ia lagi berbelanja saat itu di minimarket. Terdengar dentuman keras. Gedung pun pada bergoyang. Di luar sana ada ilmuwan gila dengan adiknya yang menjadi raksasa karena meminum ramuan buatan kakaknya itu. Mereka berdua berniat menguasai dunia. Saitama mendatangi mereka. Ia hinggap di bahu si raksasa. Kakaknya melihat itu memerintahkan adiknya untuk membunuh Saitama. Si raksasa pun menempuk pundaknya. Saat ia lihat, rupanya tubuh kakaknya yang sudah hancur. Ia pun marah dan menghajar Saitama habis-habisan. Hajarannya hingga membuat lubang besar di tanah. Adik merasa sangat sedih. Ia memang menjadi kuat, tapi entah kenapa hatinya kosong. Saitama menyahut dari dalam lubang bahwa orang kuat memang hatinya kosong. Ia lalu meninju si adik raksasa hingga tewas. Karena sebelumnya gagal belanja, sepulang menghajar monster tadi, Saitama pun belanja lagi. Di jalan pulang, ia bertemu monster yang suka memodif mobil. Sekali pukul monster itu pun hancur. Ia lalu pulang, mandi, makan, kemudian tidur. Paginya ia diserang lagi oleh monster yang menyebut dirinya penduduk asli bumi. Mereka tinggal di bawah tanah, dan karena overpopulasi, mereka mau menguasai permukaan juga. Sejak invasi mereka, 70% warga kota telah terbunuh. Saitama lalu menghajar mereka satu persatu, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Puncaknya seluruh monster bawah tanah menyerangnya. Saitama bertarung habis-habisan, sampai ia ingat gimana sensasinya bertarung itu. Raja monster bawah tanah kemudian muncul. Alarm bunyi. Rupanya itu semua cuma mimpi Saitama aja. Dari luar, ia dengar teriakan monster yang menyebut dirinya Raja Bawah Tanah. Saitama loncat dan menghajarnya, hingga seluruh monster itu balik dan menyerah. Cerita lanjut ke episode 2. Siaran TV menayangkan berita tentang meningkatnya nyamuk-nyamuk di kota Z. Saitama yang lagi nyiram kaktusnya diganggu nyamuk. Ia dibuat jengkel. Pemerintah memberi himbauan agar warga tidak keluar dari rumah. Seorang pencuri memanfaatkan keadaan buat beraksi. Akibatnya ia dihisap sampai kering oleh nyamuk. Nyamuk-nyamuk tadi menyerahkan darahnya ke ratu mereka. Dari bawah, ada cyborg bernama Genos yang menyerang ratu nyamuk itu.
Mereka kemudian bertarung. Ratu Nyamuk tadi berhasil memutus lengan Cyborg, sementara Genos berhasil memutus kedua kakinya. Disusul oleh serangan apinya, Ratu Nyamuk tadi pun lalu memanggil seluruh nyamuk-nyamuknya untuk menyetor darah yang mereka hisap. Genos bersiap menyerang. Dari belakang ia dengar ada suara orang lari. Rupanya Saitama di sana, mengejar nyamuk pakai semprotan. Genos kemudian nyuruh Saitama segera pergi karena ia kira orang biasa. Di atas sana, Ratu Nyamuk tadi telah menyerap semua setoran anak buahnya. Genos kemudian membakar nyamuk-nyamuk tadi, mumpung semuanya ngumpul di satu tempat. Sebelumnya, ia sudah cek kalau tak ada manusia di jarak sekitar 500 meter darinya. Kemudian ia ingat kalau ada Saitama. Ia cek, pakaian Saitama sudah hangus, ia telanjang bulat. Ratu Nyamuk tadi kemudian menghajar Genos hingga ia babak belur. Genos putus asa dan berpikir untuk meledakkan dirinya saja. Saitama tiba-tiba menampar nyamuk tadi sampai hancur. Genos kaget. Genos kemudian menanyakan nama Saitama dan ingin menjadi muridnya. Saitama keceplosan bilang iya. Saitama kelihatannya tidak ingin menerima murid. Tetapi setelah mendengar cerita Genos, ia pun setuju. Genos selalu mendeteksi musuh datang dengan kecepatan tinggi. Mereka diserang oleh monster-monster hewan seperti siput, kodok, gorila, dan singa. Genos dan Saitama dengan mudah mengalahkan mereka. Gorilanya satu-satunya binatang yang masih hidup. Ia mengaku kalau mereka dikirim dari rumah evolusi. Pemimpin dari rumah evolusi adalah seorang ilmuwan bernama Genos. Ia punya ide gila tentang evolusi makhluk hidup untuk menghasilkan spesies unggul dari yang lain. Ia tertarik pada Saitama setelah Saitama membunuh Ratu Nyamuk. Makanya binatang-binatang tadi dikirim kepada Saitama. Saitama dan Genos selalu pergi ke rumah evolusi. Sampai di sana, Genos langsung menghancurkan bangunan itu. Mereka menemukan ruang bawah tanah. Mereka pun masuk ke bawah. Di sana mereka berhadapan dengan monster kumbang. Genos maju duluan. Ia dihajar babak belur. Kumbang itu kemudian berubah ke bentuk primanya. Ia bilang sehabis menggunakan mode ini, ia akan mengamuk selama seminggu, hingga Sabtu depan. Mendengar hari Sabtu, Saitama bengong. Saitama ingat kalau hari ini hari Sabtu dan ada diskon di supermarket. Ia lalu meninju si kumbang hingga tewas. Genos kemudian mendatangi Saitama. Ia kasih tahu kalau waktu diskonnya sampai jam 10 pagi. Masih sempat. Saitama langsung ngajak Genos pergi dari situ. Ceritanya berlanjut pada segerombolan orang-orang botak di bawah pimpinan Hammerhead. Mereka ingin mewujudkan utopia, di mana orang yang mau kerja dialah yang bekerja, sedangkan yang lain akan didukung oleh hasil kerja yang lain. Gerombolan botak tadi lalu menghancurkan gedung tinggi sebagai tanda kesetaraan. Aksi mereka disiarkan di TV. Masyarakat diminta menjauhi orang-orang yang botak di jalan. Saitama yang dengar itu marah. Dia sudah capek-capek buat jadi hero. Datang gerombolan orang botak yang malah jadi bandit. Seorang hero yang bersepeda untuk keadilan bernama Mumen Rider menghalangi mereka. Sayangnya sekali tonjok ia dah KO. Target dari gerombolan botak adalah Zeniru, orang terkaya di kota. Saat mereka menuju ke sana, mereka dihalang oleh Sonic. Ia ninja modern yang bekerja pada Zeniru. Sonic lalu menghabisi anak buah si botak. Ketika giliran Hammerhead, Sonic melempar kunai ke kepalanya. Ia lalu menelpon Zeniru untuk mengurusi mayat-mayat anggota gerombolan botak tadi. Setelah siap nelpon, Hammerhead dah hilang. Rupanya kepalanya bertulang lebih keras, jadinya ia selamat. Apesnya ia pas lari malah ketemu Saitama. Saitama ngancurin Battle Suit Hammerhead, lalu menyuruhnya pergi. Sonic yang lagi nyariin Hammerhead ketemu sama Saitama. Ia ngira Saitama sekomplotan sama mereka. Saitama bilang kalau dia hero, tapi Sonic gak kenal ada hero yang namanya Saitama. Ia lalu melempar kunai, ditangkap sama Saitama. Ia tusuk pula pakai pedangnya, ditangkap lagi. Ia pun bersikeras menyerang Saitama. Sonic lompat sana sini dengan kecepatan tinggi, lalu menerjang Saitama dengan tendangan kakinya. Saitama ngangkat tinjunya, gak sengaja tinjunya malah kena telur Sonic. Sonic pun diam menahan sakit. Pulangnya ke rumah, Saitama nyari info tentang hero. Rupanya ada organisasi khusus mengatur itu. Ia pun lalu mengajak muridnya Genos untuk daftar bareng. Di hari seleksi, Saitama membuat staf asosiasi kaget karena hasilnya yang luar biasa. Setelah beberapa jam, hasilnya keluar. Genos dengan nilai sempurna sebagai kelas S, sementara Saitama kelas C. Karena Saitama mendapat nilai kecil di ujian tertulis, mereka dibawa ke ruang seminar. Setelah itu mereka pulang.
Esoknya Genos meminta untuk sparring bersama Saitama. Genos minta Saitama ngeluarin semua tenaganya. Saitama pun meninju. Tepat di hadapan wajah Genos, ia hentikan. Efek tinjuan itu, bukit di belakang Genos hancur. Ia pun sadar perbedaan kekuatan mereka. Malamnya Saitama ngajak Genos makan udon. Tiba-tiba datang Amai Mas, hero kelas A, rank 1, datang dan memberikan selamat pada Genos. Sudah 5 hari sejak mereka jadi hero. Tidak ada kasus invasi monster. Genos memberitahu Saitama bahwa hero kelas C jika tidak aktif selama seminggu akan dikeluarkan dari ranking. Saitama kaget dengarnya, ia buru-buru ganti pakaian untuk keluar rumah berpatroli. Ia berlari-lari di sekitar kota mencari penjahat, tapi sampai malam tiba, tidak ada penjahat yang ia temukan. Saitama pun pulang dan menyerahkan nasibnya di hari esok. Besoknya, Saitama patroli lagi. Ia jumpa sama Sonic. Di situ juga ia berjumpa dengan Tank Top Tiger, hero kelas C, yang diberitahu warga kota bahwa ada orang botak yang aneh. Sonic menyerang Tank Top Tiger hingga pingsan. Lalu ia memaksa Saitama bertarung dengan cara menghancurkan bangunan di sekitarnya. Saitama pun terpaksa melumpuhkan Sonic. Asosiasi menerima kabar tentang banyaknya monster di kota Z. Golden Ball dan Spring Mustachio dikirim ke sana. Di sana mereka bertemu dengan monster rumput laut. Mereka coba mengatasinya, tapi monster itu cukup kuat. Spring Mustachio lalu meminta bantuan ke markas. Sehabis mengalahkan kedua hero tadi, si monster hendak pergi. Ia lihat ada manusia datang. Rupanya manusia itu Saitama. Monster itu pun berubah jadi makan malam. Di episode berikutnya, ada meteor besar melaju kencang ke arah kota Z. Asosiasi hero segera memanggil para hero. Genos mendapat panggilan, ia pun pergi ke markas. Di sana ia bertemu dengan Bang. Bang menjelaskan kalau seluruh hero kelas S dipanggil untuk mengatasi meteor itu, tapi tidak semua hadir. Asosiasi pun mengumumkan kepada warga untuk segera mengungsi ke tempat yang aman. Metal Knight datang. Ia hendak menguji coba misilnya. Hasilnya tidak memuaskan. Genos pun mengeluarkan seluruh kekuatannya, tapi meteor itu tidak hancur. Lalu datanglah Saitama. Ia melompat dan meninju meteor itu hingga hancur berkeping-keping. Sehabis operasi meteor, Genos naik ke rank 16. Metal Knight dari rank 7 ke rank 6, sedangkan Saitama dari ranking 342 ke ranking 5. Cerita berlanjut pada invasi kaum laut ke daratan. Stinger berhasil membasmi monster lautnya. Lalu Raja Laut datang, Stinger dikalahkan, disusul oleh Lightning Max. Puri-Puri Prisoner, hero kelas S, tiba di sana bersama dengan Sonic. Mereka berdua kabur dari penjara. Puri-Puri lalu bertukar pukulan. Serangan pamungkasnya, Angel Style hanya membuat Raja Lautan geli. Gantian Raja Lautan menghujani pukulan ke Puri-Puri Prisoner. Ia pun tumbang dengan tubuh babak belur. Setelah itu, Raja Lautan beralih ke Sonic. Pada awal pertarungan, kecepatan Sonic melampauinya. Setelah hujan turun, tubuh Raja Lautan menjadi lebih besar dan cepat. Sonic terdesak. Ia terpaksa kabur. Raja Lautan pun mengincar gedung pengungsian. Ia jebol tempat itu. Hero yang ada di dalam keluar untuk menghalanginya. Raja Lautan terlalu kuat. Semua hero di dalam kalah. Hingga Genos pun tiba. Ia tendang Raja Lautan hingga terlempar keluar. Setelah itu ia lengah karena ia kira monster itu telah mati. Akibatnya tangan Genos dicabik hingga putus. Genos kemudian bangkit dan bertarung lagi dengan Raja Lautan. Seorang anak kecil menyemangatinya. Raja Lautan lalu menyemburkan bola asam pada anak itu. Genos berpaling untuk menyelamatkannya. Tubuh seboknya kena asam hingga pada rontok, pun menjadi tak berdaya. Moomin Rider lalu datang. Ia dihajar babak belur. Para warga menyemangatinya terus, tapi sekali pukul ia KO. Tubuhnya terlempar. Saitama lalu datang. Raja Lautan meninju kepala botak Saitama. Ia baik-baik saja. Saitama membalas memukul. Raja Lautan langsung mati. Setelah kejadian itu, Saitama dipanggil ke kantor asosiasi untuk kenaikan kelasnya dari C menjadi kelas B. Setelah kematian Raja Lautan, Raja Kadal bangkit dari tidur panjangnya. Ia berniat menguasai dunia. Tatsumaki, seorang hero kelas S, dikirim ke sana.
Ia seorang esper super. Ia gunakan meteor dari langit untuk menghantam kadal itu hingga tewas. Saitama dan Genos diundang ke dojo Silverfang. Silverfang ingin menunjukkan kehebatan jurusnya dengan tujuan memikat mereka agar mau jadi muridnya. Mereka kedatangan tamu. Dia karyawan dari asosiasi yang mengundang seluruh hero kelas S ke markas. Genos sekalian ngajak Saitama. Di markas, semua hero kelas S berkumpul, kecuali Blast, ranking 1, dan Metal Knight. Pihak asosiasi pun memberitahukan alasannya, yaitu nenek peramal, Shibabawa, telah meninggal. Dia peramal dengan keakuratan 100%. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia meramal kalau bumi dalam masalah. Tiba-tiba dari luar markas terdengar ledakan. Raja Langit bersama anak-anaknya menyerang untuk menguasai daratan. Tiba-tiba saja mereka terbunuh. Lalu muncul pesawat alien. Para hero segera keluar untuk memeriksa. Atomic Samurai melihat muridnya Iai bertarung. Ia datang ke situ. Alien lawannya tidak bisa dipotong karena dia akan pulih terus. Saitama sendiri sudah menyelonong masuk dan membunuhi aliennya di dalam satu persatu. Metal Bat, Silver Fang, Puri-Puri Angel, dan Atomic Samurai berhadapan dengan alien daging Melzargat. Metal Bat tak sengaja menemukan bola mirip kelereng di badan alien itu. Ketika ia hancurkan, alien tadi mati. Saitama pun sampai ke ruang kontrol pesawat. Ia berhadapan dengan alien cumi-cumi bernama Geryu Gonsop, pengguna kekuatan Esper. Cumi tadi menggunakan kerikil dan memutarnya dengan sangat cepat, kemudian melemparnya sama Saitama. Saitama menangkap kerikil itu. Ia lempar balik hingga membunuh si cumi. Di bawah sana, alien daging minta sama kapal induk untuk bombardir areanya agar para hero tewas. Begitu ditembakkan, seluruh peluru mengambang. Tatsumaki menahan peluru itu, lalu ia tembakkan balik ke pesawat. Hero-hero kelas S di bawah pun langsung menghancurkan inti alien daging. Ia pun tewas. Saitama tiba di ruang bos. Pemimpin kapal ini bernama Boros, makhluk bermata satu. Makhluk bermata satu dengan kekuatan super. Mereka berdua saling serang. Boros mengeluarkan seluruh kekuatannya. Lalu ia hajar Saitama hingga terlempar ke bulan. Saitama melompat balik ke bumi. Boros kaget saat ia mengeluarkan jurus pamungkasnya bernama Raungan Meriam Penghancur Bintang. Saitama pun menghadapinya dengan jurus pamungkasnya juga, yaitu pukulan mode serius. Boros kalah. Akibat pertarungan mereka, kapalnya pun jatuh ke bumi. Para hero di bawah segera berlarian ke markas asosiasi pahlawan. Amai Max datang ke lokasi. Ia mengaku lagi syuting drama saat pertempuran itu terjadi. Ia mengolok-ngolok para hero kelas S yang ia sebut tidak kompeten. Metal Bat marah mendengarnya. Hampir saja mereka bertarung. Tabung berisi robot cebok mengalihkan perhatian mereka. Dari tabung itu keluar Metal Knight. Ia ingin menggunakan badan kapal ini untuk meningkatkan teknologinya. Amai Max kemudian membunuh semua tawanan. Kemudian ia pergi. Tatsumaki melihat Saitama keluar dari badan pesawat. Insiden alien ini berakhir. Bangkai kapal diambil oleh Metal Knight. Kota A punah dari peta, dan markas asosiasi pahlawan di-upgrade menjadi lebih kokoh dengan jalan ke tiap kota. Di akhir episode, Pluton, Raja Dunia Bawah datang mengacau. Genos datang menyelamatkan anak kecil yang hampir terpinjak. Lalu muncul Saitama yang sekali pukul membunuh Pluton. Saitama berteriak karena kembali lagi jadi sekali pukul mati.